Anda tahu, di dunia pertanian, ada pertarungan sengit yang sedang terjadi. Tapi ini bukan melawan monster raksasa loh. Musuhnya jauh lebih kecil, jauh lebih tangguh, dan luar biasa cerdas. Coba bayangin deh, tomat-tomat segar buat saus pasta favorit Anda itu ternyata lagi terancam. Bukan karena kekeringan atau serangga, tapi gara-gara sejenis rumput liar yang licik. Kedengarannya aneh kan? Tapi ini beneran kenyataan bagi banyak petani. Nah, ini dia biang keroknya, pigweed, atau yang kita kenal sebagai bayam duri. Jangan sampai namanya menipu Anda ya. Tanaman ini tuh gulma super. Dia bisa tumbuh di mana saja, beradaptasi super cepat, dan yang paling parah, dia mencuri semua nutrisi penting dari tanaman tomat. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, gulma super dalam masalah. Kita akan lihat gimana para ilmuwan mencoba mengakali gulma super ini dengan studi kasus dari satu wilayah yang punya tantangan unik banget. Pertarungan ini terjadi di Israel Utara. Kalau Anda lihat peta ini, wilayah ini bukan cuma hamparan ladang biasa. Ada perbedaan iklim yang drastis banget. Dari daerah semi kering di timur, sampai ke iklim Mediterania yang lebih sejuk di barat dan utara. Nah, perbedaan iklim ini kan bikin dua skenario yang beda banget. Di timur yang lebih panas, petani bisa mulai tanam lebih awal. Sementara di barat yang lebih sejuk, mereka harus sabar menunggu. Masalahnya di mana? Bayam duri ini cinta banget sama cuaca hangat. Jadi, di ladang yang ditanam belakangan, pertumbuhannya itu meledak, menjadi ancaman yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Lanjut ke bagian 2, bertarung melawan waktu. Jadi, dengan masalah sekompleks ini, gimana para ilmuwan mendekatinya? Jelas, mereka butuh strategi dan alat ukur yang konsisten. Pertanyaannya jadi gini, kalau waktu adalah segalanya, gimana caranya kita tahu kapan momen yang paling tepat untuk menyerang? Kalau kecepatan, bisa jadi nggak efektif. Kalau kelamaan, ya gulmanya keburu jadi raksasa. Nah, disinilah ada alat ilmiah yang keren banget. Namanya Growing Degree Days atau GDD. Gampangnya, anggap aja ini jam iklim. Jadi, dia nggak ngitung hari biasa, tapi ngukur akumulasi panas dari waktu ke waktu. Dengan GDD, petani di iklim yang beda-beda itu bisa nyamain jam mereka, memastikan mereka menyerang gulma pada tahap pertumbuhan yang sama, nggak peduli kapanpun mereka mulai tanam. Oke, masuk ke bagian 3, eksperimen 2 tahun. Nah, dengan jam iklim ini, tim peneliti yang dipimpin oleh Ronnie Gaffney ngerancang sebuah misi selama 2 tahun untuk cari solusi paling jitu melawan si bayam duri. Misi mereka ini kayak kerjaan detektif, dibagi 2 fase. Di tahun 2020 mereka fokus ke kapan sih waktu paling pas buat nyerang pakai herbisida? Terus di tahun 2021 mereka pindah ke pertanyaan apa? Bisa nggak kita gabungin berbagai senjata buat hasil yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan? Nah, dari sini ada 2 strategi utama yang dibandingin. Pertama, metode standar, ya cuma ngandelin semprotan kimia. Tapi para peneliti juga nguji pendekatan yang lebih cerdas, namanya manajemen gulma terpadu atau IWM. Ini bukan cuma soal nyemprot loh, tapi ngegabungin bahan kimia dengan alat mekanis canggih seperti finger weeder yang secara fisik nyabutin gulma dari sela-sela tanaman tomat. Keren kan? Oke, bagian 4, waktu adalah segalanya. Sekarang, ayo kita bedah hasil dari tahun pertama. Apa yang mereka temukan soal timing ini bener-bener ngubah segalanya. Jadi intinya begini, di ladang yang ditanam lebih awal, yang lebih dingin, jadi pertumbuhan gulmanya lebih lambat, para peneliti nemuin kalau sekali semprot herbisida pada 150 GDD itu sama efektifnya kayak nyemprot 2 kali. Ini kabar bagus banget, artinya petani bisa mengurangi penggunaan bahan kimia tanpa harus mengorbankan hasil. Tapi ceritanya beda 180 derajat buat ladang yang ditanam belakangan. Di sana kan lebih hangat, dan bayam durinya tumbuh ngebut kayak roket. Nunggu sampai 300 GDD buat bertindak, wah itu kesalahan fatal. Pada titik itu gulmanya udah keburu gede dan kuat. Herbisidanya jadi nggak mempan lagi. Ini nunjukin betapa sempitnya kesempatan yang kita punya. Oke, kita masuk ke bagian 5, cara baru untuk menang. Setelah tahu pentingnya waktu, tahun kedua fokusnya ke alat yang lebih cerdas. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita menang dengan lebih sedikit bahan kimia? Dan ini dia temuan kuncinya. Waktu mereka bandingin pendekatan yang murni kimia sama pendekatan terpadu atau IWM, hasilnya luar biasa. Coba lihat grafiknya, efektivitasnya sama persis.
Ini bukti nyata kalau kita bisa menang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bahan kimia. Dan ini yang paling keren. Dengan mengganti salah satu dari 2 semprotan kimia pakai alat mekanis, pendekatan IWM ini berpotensi motong penggunaan herbisida sampai 50%. Ini bukan cuma kemenangan buat petani, tapi juga kemenangan besar buat lingkungan kita. Jadi, apa sih pelajaran utamanya? Pertama, waktu itu segalanya. Bertindak cepat dan lebih awal adalah kuncinya. Kedua, kita punya senjata yang lebih pinter dari sekedar semprotan. Pendekatan terpadu yang gabungin teknologi dan strategi ternyata sama kuatnya dengan bahan kimia. Dan ini ngebuka jalan ke pertanian yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Kisah tomat dan bayam duri ini sebenarnya lebih dari sekedar soal pertanian loh. Ini semacam cetak biru tentang gimana kita bisa memecahkan masalah yang rumit. Jadi pertanyaannya buat kita semua adalah, kalau kita bisa mengakali gulma super dengan waktu yang tepat dan alat yang cerdas, tantangan besar apa lagi yang bisa kita taklukkan selanjutnya?